merupakan novel sejarah yang menceritakan tentang perjuangan para aktivis 98 yang sedang berjuang mati-matian demi membangun basis massa. Bujang Parewa adalah aktivis 98 yang pada saat itu tercatat sebagai mahasiswa UNS atau Universitas 11 Maret. Pada saat ia kuliah, ia pun bertemu dengan seniornya yang bernama Eka Sulatri, dan ia pun bergabung ke dalam Ikatan Mahasiswa Solo. Dan itulah petualangannya dalam dunia penerangan untuk mengembangkan Raden Orde Baru dimulai. Kenalannya dengan Eka dan tergabung ke dalam INS. Kemudian berlanjut berkenalan dengan Junet Eka, salah seorang mahasiswa dari UGM yang juga merupakan anggota dari Zengmil atau disebut Solidaritas Mahasiswa Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, mereka membangun basis massa perjuangan mahasiswa secara nasional. Kemudian dikenal dengan sebutan nama SMID atau Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Kemudian, dalam organisasi tersebut diketahui berafiliasi dengan salah satu partai yang dilarang di zaman Orba, yaitu PRD. Secara tidak langsung, kita akan tahu bagaimana pada waktu Wiji Tukur merasa gelisah karena kerap dicari oleh aparat yang mencarinya. Kawan-kawan PRD atau SMID yang selalu merasa was-was karena menjadi buron. Hingga pada akhirnya, apa yang selama ini mereka lakukan mampu menjadi pemantik terhadap rakyat untuk melawan rezim diktator Soeharto dan menumbangkannya. Serangkaian aksi demonstrasi terjadi di mana-mana. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dan rasa muak terhadap kepemimpinan Soeharto beserta kroni-kroninya. Ditambah lagi keadaan ekonomi yang pada waktu itu mengalami inflasi yang cukup tinggi. Di lain tempat, Parewa beserta temannya seperti Najib dan Rusdi sedang mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh AB atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang dimana mereka terteguh dan tidak menyerah untuk memperjuangkan kemerdekaan yang sesungguhnya akan terwujud. Penyiksaan adalah konsekuensi yang mereka dapatkan dari perjuangan mereka. Bujang Parewa menyadari bahwa kekuasaan mahasiswa tidak akan mampu melawan rezim yang didukung oleh ABRI dalam kekuasaannya. Menggabungkan kekuatan mahasiswa lain, buruh, rakyat, dan pihak-pihak yang terkait jalan adalah langkah yang harus mereka tempuh. Mengajak mereka melawan Soeharto bukanlah pekerjaan yang mudah. Pendekatannya tidak sebentar. Kekuasaan Soeharto begitu kuat mencekam bumi pertiwi. Semua orang tahu bahwa melawannya sama aja menjebloskan diri ke penjara, dan yang paling ringan adalah digebuki oleh polisi. Pada saat itu, Bujang Parewa dan Galek mengatakan harus segera menggerak Dewan Nasional untuk mengkoordinasikan para kawanan yang tercera berat akibat pemburuan Akbar. Para Bujang Parewa dengan Galek mengatakan harus segera menggerak Dewan Nasional untuk mengkoordinasikan kawan-kawan yang tercera berat akibat buruan negara. Agustus 1997, para bujang berawal berhasil mengumpulkan sejumlah pembina PRD di berbagai daerah yang lolos dari buruan negara. Pada suatu hari, Parewa sudah mengatur waktu untuk melakukan pertemuan di hotel untuk melaksanakan sebuah rapat. Rapat itu pun meramalkan sebuah terjadi krisis ekonomi yang membuat Soeharto tidak akan mampu mengatasinya. Pada saat itu, Dewan Nasional memutuskan untuk membentuk Komando Pemberontakan, yang dimana Parewa itu ditunjuk sebagai komando pemberontakan yang utama. Juga, situasi politik tidak semakin memanas. Padahal, amalan di hotel tersebut menjadi kenyataan. Jadinya benar-benar krisis ekonomi di mana-mana. Namun tak diundang pada tanggal 28 Februari 1998 yang bernama Anto, Nazir, Rusdi, dan Bimpet. Mereka berempat adalah anggota PRD yang hidup dalam pembuatan aparatur negara setelah modus peristiwa pada tanggal 27 Juli 1996. Pada tanggal 23 Maret 1998, pada pukul 7 malam, Nazir dan Rusdi ditangkap oleh seorang oknum yang diundang dan dibawa ke sebuah tempat. Dua pemuda tersebut mendapatkan sebuah penyiksaan kekerasan dengan menggunakan alat setrum, yang dimana mereka seringkali diberi pertanyaan mengenai PRD atau SMID yang diberikan oleh Satker. Nah, Satker sendiri adalah individu yang dibenci oleh rezim Orde Baru selain Rusdi dan Nazir. Ada
ada salah satu kawannya selain Rusdi Nazir yang tangkap. Yang pertama Asep. Mencoba rela mendengarkan kabar bahwa ketiga kawannya yang tangkap, ia lalu menyerahkan kronologis hidup selain Nazir kepada Cak Munir melalui Cece, dan Cak Munir tidak tinggal diam menyerahkan dan memperjuangkan hak asasi manusia. Pak Bola mendekam di penjara. Lewat informasi melalui Korpe, Parawa juga tahu bahwa Andi Arief ditahan di sana. Selama itu juga, Parawa ditanya tentang Andi Arief melalui BAP. Sewaktu-waktu ingin mengantarkan Parawa ke Salemba, terjadi kerusuhan di perjalanan sehingga membuat mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan dan memutuskan untuk kembali ke Polda sesuai dengan keinginan Parawa. Serta keinginan Parawa ingin bertemu dengan tahanan lainnya yang bernama Bentar, yang dimana tahanan tersebut adalah tahanan yang sering menyanyikan lagu untuk Setelah paginya, waktu ingin mengantar Parawa ke Salemba, dia pun berpesan kepada tahanan lainnya bahwa dia akan dipindahkan ke Salemba dan memberi pesan kepada polisi agar dapat membebaskan tahanan yang bernama Bentar karena kasihan. Pesan itu semakin terdengar di berbagai daerah, puncaknya di Jakarta pada 21 Mei 1998, di mana Soeharto mengumumkan dirinya telah lengser dari jabat presiden. Sontak saja kabar ini menjadi kegembiraan karena usaha dan perjuangan mereka berupa harta, tenaga, dan nyawa dibayarkan sudah. Nilai politik dari novel Lelaki Tengah Hujan karya Lumpi Watar dapat disimpulkan bahwa terciptanya sistem pemerintahan Orde Baru yang disebut dengan era reformasi, yang dimana presiden hanya dapat menjabat dua periode dan hanya dalam 5 tahun 1 kali periode. Nilai moral yang diajarkan dalam novel Lelaki di Tengah Hujan yaitu seorang perempuan yang berani dan kritis dalam aktivitas pro-demokrasi, serta seorang perempuan yang bernama Marsina yang dijadikan sebagai simbol perjuangan kaum buruh di Indonesia. Yang diajarkan dalam novel Lelaki di Tengah Hujan karya Wendy Harton itu mengajarkan agar kita berdoa serta berzikir dan tidak mudah putus asa dalam cobaan yang telah terjadi pada diri.